79 ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbus sahlat taliqa. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang as-sahla, yang selalu memberikan kemudahan dan keringanan. At-taliqa, yang memberikan kebebasan. Itu namanya at-taliq. Taliqul wajhi, mukanya berseri. Jadi mukanya bebas, tidak cemberut. Dari hadis ini bahwa yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang as-sahla, selalu memberikan kepada orang atau yang memiliki sifat sahlan. Orangnya murah, gampang, tidak ribet, tidak sulit ya. Kalau dalam hadis yang lain, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, di dalam hadis yang lain. Hendaklah kalian sebagai orang beriman yassiru, memberikan keentengan pada seseorang, jangan memberikan kesukaran atau kesusahan, kesulitan. Jika nantinya kalian punya nasib menjadi pejabat, minimal kepala desa atau kawil, kadus, silahkan. Hendaklah engkau memiliki sifat as-sahla ini. Hendaklah kalian menjadikan diri berpegang kepada hadis yassiru. Berikan kemudahan, keringanan kepada rakyatnya. Jangan berikan kesukaran. Kalau tanda tangan bisa Anda tanda tangan di jalan, tanda tangan di jalan, tidak perlu di kantor. Misalnya tanda tangannya bisa di bungkaknya, tanda tangan di bungkaknya, tidak mesti di atas meja. Itu namanya as-sahla. Itu namanya yassiru. Tapi kalau tu'assiru, ada jalan tapi sengaja dia buat alasan yang ujungnya adalah kepeng. UUD, ujung-ujungnya duit. Jangan seperti itu. Itu dimurkai. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang, bagi pejabat atau bagi hambanya yang selalu memberikan kesukaran kepada saudaranya, kepada temannya. Misalnya yang banat, jika ada kemudahan nantinya bagi suamimu untuk nikah lagi, berikan nikah lagi. Jangan dipersulit. Baru disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau amalan hadis ini kira-kira berat kayaknya ya. Berat. At-taliqa adalah Allah juga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang bersifat at-taliqa, memberikan kebebasan atau demokrasi istilahnya sekarang. Kan demokrasi itu artinya kebebasan, tapi bebas semasa masih dalam koridor al-iman dan takwa. Bukan berarti bebas semaunya. Tidak boleh seperti itu. Bukan berarti bebas, PSK dilegalkan, miras dilegalkan. Jadi jangan salah terima, diartikan namanya at-taliqa. At-taliqa, kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, kebebasan untuk menunaikan ibadah, kebebasan untuk melakukan apa yang dihasilkan melalui musyawarah dan mufakat. Istrimu mau tahajud, biarkan, bebaskan dia tahajud. Suamimu nanti atau istrimu mau puasa sunat, bebaskan. Taliq namanya itu. Itu namanya, kalau istilah sekarang di Indonesia namanya demokrasi. Nah, jadi Allah mencintai demokrasi berarti tidak menyukai, tidak mencintai
yang namanya monarki dan dinasti. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, seperti yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba cek Nabi, siapa menjadi khalifahnya? Semua keluarganya. Abu Bakar mertuanya. Siapa lagi setelah Abu Bakar? Umar. Apanya Umar? Mertuanya. Utsman mertuanya. Sayyidina Ali menantunya. Kalau istilah sekarang ya monarki juga itu. Nepotisme juga seperti itu. Karena tidak ada yang lain saat itu untuk meneruskan perjuangan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya pertimbangan yang lain ya diperbolehkan. Kayak Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengangkat dan menyebut Raden Tuan Guru Bajang sebagai penggantinya. Mungkin orang menilai nepotisme ini, orang lain akan menilai ini dinasti monarki ini. Tapi memang ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kalian punya wawasan, bisa menjawab nantinya jika ada tuduhan nepotisme, jika ada tuduhan monarki, jika ada tuduhan apalagi dinasti, maka itu sudah ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gambarkan, jabarkan seperti yang saya jelaskan tadi. Nabi mertua, terakhir Sayyidina Ali, barulah menantu. Nah, terus apa maksudnya hadis ini? Maksudnya adalah harus dikaitkan dengan hadis yang lain. Silahkan nepotisme, silahkan monarki, silahkan dinasti, asalkan dia ahlinya. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi pantaziris sa'ah. Sesuatu itu jika diserahkan bukan pada ahlinya, pantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ya, karena Abu Bakar dianggap paling ahli, maka beliaulah menjadi khalifah. Sayyidina Abu Umar dialah yang dilihat paling ahli saat itu, diangkatlah menjadi khalifah yang kedua. Demikian juga Sayyidina Utsman, karena itulah yang dianggap paling ahli saat itu, itulah yang diangkat menjadi khalifah yang ketiga. Barulah yang keempat Sayyidina Ali, menantu daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang diangkat menjadi khalifah, karena itulah yang ahli di saat itu. Terus yang menjadi masalah sekarang adalah jika yang diangkat, yang ditunjuk bukan ahlinya, itulah baru bermasailah. Nah, itulah sebagai dalil atau hujjah cerita-cerita kalian nantinya tatkala ada yang memprotes. Kan rata-rata pondok pesantren itu kan mesti yang diangkat jadi kepala sekolahnya ya keluarganya kan. Itu lebih aman ketimbang kita angkat orang lain demi terjalan terlestarinya amannya di dalam satu pondok pesantren. Kalau kita angkat orang ini bagaimana? Bisa enggak dia sembunyikan rahasia? Bisa enggak diajak berjuang? Bisa enggak sehati enggak kita? Nah, jadi tidak ada salahnya. Jadi itu kira-kira supaya kalian tidak salah memahami hadis. Allah mencintai yang namanya as-sahlat taliqa. Lalu bagaimana dengan ini? Berarti Allah tidak suka, tidak cinta kepada yang bukan at-taliq, bukan yang as-sahla. Nah, itulah jabarannya tadi. Tidak selamanya seperti ini masalahnya. Sama dengan masalah riswah, masalah sogok menyogok. Kalau orang hanya baca hadis, otomatis secara mutlak dia akan mengatakan sogok menyogok adalah haram. Memberikan uang, menerima uang caleg adalah haram, karena dikategorikan riswah. Ini hanya membaca hadisnya, tapi tidak memahami isi kandungan daripada hadis. Memang seperti itu hadisnya. Ar-rashi
wal murtashi binnar, yang memberi, yang menyogok atau yang disogok binnar, kedua-duanya di neraka. Itu hadisnya. Sekarang ulama menyikapi, memahami hadisnya tidak hanya secara teksnya, tidak secara maknanya, tapi beliau pertimbangkan bagaimana maslahat dan mafsadatnya, bagaimana untung ruginya. Itulah sebabnya lahirlah kaidah dalam usul fikih itu bahwa baru menjadi haram riswah itu jika ada unsur ibtalul haqqi. Itu pelajaran di usul fikih di kitab Lubul Usul, namanya, di Madrasah Saulatiyah. Atau kalian yang di ma'had, di Fathul Mu'innya, di I'anatut Talibinnya. Baru haram, baru tidak boleh riswah ini ada jika ada unsur ibtalul haqqi, membatalkan yang hak. Ngerti itu maksudnya? Membatalkan yang hak. Misalnya Anda KIHA SPDI, Anda berhak menjadi apa? Anda berhak menjadi kuah, Anda berhak menjadi guru, misalnya guru agama, karena Anda KIHA, karena Anda SPDI, Anda punya sepeda, Anda berhak. Lalu saingan Anda adalah orang yang bukan KIHA, bukan SAG, bukan SPDI, bukan sarjana alam gaib misalnya. Tapi apa? Ini sudah tamat, tidak pernah di pondok pesantren, Qurannya sakit perase. Itu yang akan mau merebut jabatan ini. Itu yang akan menggantikan Anda menjadi kuah. Itu yang akan menggantikan Anda sebagai guru agama, sementara dia bukan ahli agama atau tidak berdasar dari pendidikan beragama. Nah, saat itu Anda mengambil hak Anda dengan cara mengeluarkan uang, maka tidak haram, menjadi halal. Kenapa? Karena tidak ada ibtalul haqqi, membatalkan hak. Sekarang ini yang bukan jebolan pondok pesantren, bukan KIHA, bukan SAG, bukan SPDI misalnya, mau menjadi kuah, mau menjadi guru agama, dia menggunakan uang, asalkan Anda yang berhak tidak dapat. Itu yang haram. Kenapa haram? Ada unsur ibtalul haqqi, membatalkan yang hak. Ngerti banget ini? Masa tidak ngerti? Paham ya? Baru menjadi haram riswah itu jika ada unsur ibtalul haqqi, membatalkan mana yang hak, mana yang sebenarnya dia dapat, baru menjadi haram. Sekarang hak Anda rebut, hak Anda akan Anda ambil. Salah satu caranya, satu-satu caranya hanyalah dengan menyogok atau riswah, maka Anda tidak ada unsur ibtalul haqqi. Jika tidak ada unsur ibtalul haqqi, maka hukumnya tidak menjadi haram. Itu nanti penjelasannya yang saya ingat di Lubul Usul, kitab usul fikih yang diaji di Madrasah Saulatiyah. Ada juga di I'anatut Talibinnya, fikih yang kalian aji di ma'had ini. Inilah adik-adik para tulab dan talibat, perlunya memahami hal itu. Dan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pernah menjelaskan seperti itu di Musholla Al-Abrar. Bahkan bisa wajib, kata beliau itu, bisa kita wajib mengeluarkan uang demi tidak ada unsur ibtalul haqqi itu sendiri. Ngerti ini ya? Bisa wajib. Ya kenapa? Kalau yang mengambil hak Anda orang yang bukan ahlinya, yang akan hancur nanti agama. Yang akan hancur adalah ajaran Islam. Yang akan hancur adalah negara misalnya. Maka tatkala seperti itu, tidak ada salahnya kalian menggunakan uang. Menggunakan uang itu namanya riswah.
atau menyogok. Hukum asal menyogok itu adalah haram, kecuali jika tidak ada unsur ibtalul haqqi, maka tidak lagi menjadi haram, hukumnya menjadi halal, bahkan bisa juga menjadi wajib. Sekarang kita kembali ke pil-pil ini. Kan yang paling banyak warganya di Lombok Timur, di Nusa Tenggara Barat kan warga Nahdlatul Wadon. Warga-warga suara-suara NU ini akan diambil oleh orang nanti. Sementara orang NU tidak punya wakil, ya kan? Siapa yang berhak mengambil kursi-kursi yang ada di DPR itu? Ya Anda, ya kita di Nahdlatul Wadon, karena kita banyak, haruslah kita pilih wakil. Akan tetapi permasalahannya sekarang, Anda tidak akan memilih. Siapa yang Anda pilih? Orang-orang yang memberikan Anda uang. Nah, saat itu untuk menghilangkan ibtalul haqqi tidak ada salahnya dengan niat seperti yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan Anda tidak salah paham. Kalau Anda salah paham, nanti diputar ulang, ya. Nanti ditanyakan. Nah, demikian juga dengan hadis ini, bahwa Allah suka cinta kepada orang yang as-sahla. As-sahla artinya memiliki sifat tidak menyusahkan orang, ya. Gampang orangnya, tidak ribet orangnya, ya. Enteng, pokoknya tidak menyusahkan orang, tidak mempersulit orang. Atau at-taliqa artinya adalah yang memberikan punya kebebasan, tidak mengekang, ya. Darat tak kanggo isi. Zikir ndek kanggo, safaah ndek kanggo, berhizib ndek kanggo. Bagaimana nasibnya ini? Itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dicintai oleh Allah, maka itulah ciri tanda orang itu menjadi ahli surga. Dalam hadis lain dijelaskan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, sama. Hadis ini juga dari Abu Hurairah, cuman perawinya yang beda, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syairazi. Tapi di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrima 'alan nari kullu sahlin layyinin, terus hayyinin qaribin minan nas. Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka bagi orang yang memiliki sifat hayyinin. Apa arti hayyinin? Orangnya selalu mempermudah orang. Hayyin namanya, tidak mempersulit orang. Hayyin itu ciri ahli surga. Nah, ini bisa menjadi barometer. Yisit ukur diri tadi, apakah Anda selalu mempersulit orang? Endomim arak mah tedeng endomi kelapa hendara sehingga motor lemaru engke oleh meno ndet tahu arak kelai. Selalu sulit orang jadinya ini. Sehingga sandal miluk ngulu petok laun de iyo ukuran naik gajah naik nanti. Pokoknya mempersulit orang namanya itu. Tidak namanya hayyin. Hayyin itu adalah orang yang selalu memberikan kemudahan kepada orang lain. Itu orang yang diharamkan oleh Allah masuk ke neraka. Yang kedua adalah orang yang layyinin, orang yang lemah lembut. Lemah lembut sudah, tidak kasar, tidak beringas, tidak serem orangnya. Tapi bukan berarti Anda berarti polisi ini ahli neraka semuanya. Memang polisi harus serem jadi polisi, harus tegas saatnya dia tegas. Jangan salah paham pokoknya. Jadi jangan memahami sesuatu hanya dari teks. Jangan hanya memahami hadis dari satu sisi, ini yang jadi bermasalah. Kalau orang paham berpegang dari satu hadis, itu sudah sebabnya bermasalah. Tidak bisa dipahami Al-Quran dan hadis hanya dari satu hadis. Karena hadis yang ini dengan hadis yang lain punya kaitan makna nanti. Demikian juga dengan Al-Quran. Ayat yang ini mesti ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Makanya ada di Mekah itu, guru kita di Mekah
Maulana As-Syekh Nur Muhammad Makki namanya. Menjadi guru di Masjidil Haram. Sampai sekarang masih ngajar. Beliau pernah ngajar di Madrasah Salatiyah. Masa-masanya almarhum Tuan Guru Hilmi, Abah Hanas, masah-masah yang linsir lah. Dia ngajar di Madrasah Al-Saulatiyah. Akan tetapi beliau ini adik-adik sampai sekarang masih seperti itu caranya ngajar. Satu ayat yang dia bahas, satu hadis yang dia bahas, sampai 2 minggu tidak selesai itu. Karena alimnya, Allahu Akbar, luar biasa, tabarakallah, tabarakallah. Pokoknya satu hadis sudah dengan ayat ini kaitannya dengan surat, luar biasa. Hebatnya beliau. Sehingga ditegur oleh mudir Madrasah Salatiyah. Karena di madrasah harus tuntas semesternya kan, harus tuntas materinya. Kitab ini harus hatam 1 semester. Tapi kalau beliau tidak bisa seperti itu, akhirnya mengundurkan diri dari Madrasah Salatiyah. Ia tak suruh ngajahan jadon dik tahu ngajahan, kah kau ngajahan itu aneh. Akhirnya dia sampai sekarang masih istiqomah ngajar di Masjidil Haram. Ngajar di depan mizab itu, di pancoran emas namanya mizab Hijr Ismail. Di bawah pancoran emas namanya Hijr Ismail. Hijr artinya rumah Ismail. Ya ton tadi Nabi Allah Ismail isi mami Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ia paran Hijr Ismail. Bali bahasa titik. Bali kode iaran Hijr. Beli askedik gurpah. Lamun luik beronjok. Nanti darang gurpah malik pondok aran. Ya, hotel kan pondok. Anda hebat beda pondok meni. Itu pondok namanya. Itu istilah-istilah dalam bahasa Arab. Nah jadi begitulah beliau, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ilmunya panjang dan lebar. Dini tutup pokon ilmu beliau. Lemak tengaji malik lain ayat, lain hadis. Satu hadis pun dari segala sisi dia bahas. Per kalimat dia bahaskan. Per kalimat dia uraikan ayat maupun hadis itu. Bagaimana hebatnya alimnya, luar biasa yang namanya, siapa namanya tadi? Maulana As-Syekh Nur Muhammad Makki namanya. Nah inilah contohnya. Jadi kita tidak cukup membaca satu ayat lalu kita tinggalkan ayat yang lain, maka maknanya akan pincang nanti. Tatkala ada orang berpendapat seperti yang lain, oh ini salah ini, oh sesat ini, oh ini dan seterusnya. Tidak baik seperti itu. Ya. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan apa tadi? Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka bagi hamba-hambanya yang memiliki 4 sifat tadi. Hayyinin, selalu memberikan kemudahan. Layyinin, orangnya lemah lembut. Orang lemah lembut artinya jiwanya, hatinya, bukan pikirannya. Bukan apa namanya, pakaiannya lemah lembut kayak sutra, bukan. Hatinya lemah lembut, bahasanya lemah lembut, tutur katanya juga lemah lembut, ndak kasar, ndak nyemperak diri, ndak serem. Nah itulah yang saya katakan tadi. Bukan berarti polisi itu nanti semua menjadi ahli nerakanya. Kan jaga orang ribut, bagaimana dia bongoh-bongoh potongan kayak ustad nih, cocok kan. Mareh papan sembahyang joli model ustad, gaya ustad no kadung. Allahu Akbar, bongoh naruan dengan. Bukan berarti polisi tatkala Allahu Akbar kan ndek menongkat. Tapi kalau di tatkala tugas siap kamu lain, karena tempatnya berbeda. Itulah makanya yang layyinun, yang lemah lembut adalah
hatinya lemah lembut, ya. Itu ciri yang kedua, ciri ahli sorga alias orang yang diharamkan masuk neraka. Orangnya layyin. Yang ketiga adalah sahlin. Nah, ini sama riwayatnya dengan hadis ini. Sahlin, orangnya gampang, orangnya enteng, orangnya tidak ribet. Ia kena sahlin. Tidak ribet pokoknya. Tepetak jelap, tetena endah jelap. Sahlun namanya itu. Lalu hisab lima arwah berembih. Oh siap. Bagus, punya sahlun. Tatkala Anda ajak teman Anda, besok ada acara hizibah, arak doang alasan. Wah kedung keberjanji ini. Arak dengan mati tu balik, lepas laik narak dengan mati le balik. Intinya dia buat alasan. Itu namanya orang sokbun namanya. Bukan namanya sahlun. Barulah yang keempat, ciri orang yang diharamkan neraka oleh Allah adalah qaribin minan nas. Orang yang selalu dekat dengan orang banyak. Tidak susah, tidak, istilah bahasa sekarang, tidak atur jarak. Orangnya adalah bermasyarakat. Ni yang datang nani jasa sogihan ruan ya buka anek jebak. Lamun miskinan ruan ya stop dia nendeng sumbangan wah dia. Ini namanya bukan namanya sahlun. Bukan namanya qaribin minan nas. Orang yang dekat, orang yang tidak atur jarak dengan sesamanya. Kalau mengatur jarak itu ribet. Susah seperti itu ya. Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk dikategorikan dalam hadis orang yang diharamkan dari siksa api neraka. Mana yang empat itu bisa Anda hafal? Pertama apa tadi? Hayyin. Yang kedua layyin. Yang keempat sahlun. Yang keempat qaribun minan. Nah, dekat dengan temannya. Jangan Anda nanti pulang, oh ini bukan mahat ini. Berarti itu bukan qaribun minan nas. Oh ini bukan orang NW ini. Oh ini bukan orang Hizbullah ini. Jadi bahaya tekad seperti itu. Saya sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu. Yang mengatakan ya teman sebelah. Dendek rapetan tuan guru tejadon, dendek kancen tite tieu ni. Ya? Dendek kancen tite tieu, enggak usah dekati dia. Jangan undang dia. Ini kita sama-sama beriman sudah seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah orang itu sudah meninggal dunia. Orang-orang seperti itu sudah meninggal dunia. Tapi tidak saya anggap salah, tidak apa-apa saya bilang ya. Mereka kumpul di bagian selatan dulu, bagian saya lah. Kumpul semua tokoh yang ada di 5 kecamatan, tokoh-tokohnya, pengurus-pengurusnya, mangku-mangkunya, penggawa-penggawanya kumpul. Isi musyawarahnya, saya tidak boleh diundang. Balak rakyat, balak jamaah untuk undang saya. Makanya ya berapa mungkin 6-7 pengajian saya dinonaktifkan atau dipecat sampai saat ini. Orang mati tidak diundang, apalagi Maulid Mi'raj yang sebenarnya saya ngaji ada yang 2 kali sebulan, ada yang sekali sebulan, tapi tidak tahulah apa penyebabnya. Tiba-tiba kok bermusyawarah kumpul untuk mencekal saya. Tapi alhamdulillah syukurlah dia dulu mati gitu ya. Itu teguran mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat al-hasudu la yasudu, kata al-maghfurlah Bapak Maulana. Siapa katanya lagu itu? Al-hasudu la yasud nahdatul watan fina. Satunya lagi, seteruk yang satunya. Seteruk, enggak ya, harus topong entanan. Ya, masih hidup itu ya. Masih hidup. Tapi alhamdulillah kalau saya itu alhamdulillah tidak ada dendam, tidak ada dengki kepada siapapun. Jadi saya enjoy saja saya happy saja. Sekalipun orang yang mencaci, orang yang benci kepada saya tidak benci kepada dia. Ya kenapa? Karena saya punya sifat mahabbah. Ya, yang namanya orang mahabbah namanya. Jangankan orangnya, manuknya pun kita mahabbah kan begitu. Tegorokat manuk tentaan manuk kan. Bukan berarti kita dendam. Itu tidak boleh.
karena sering disampaikan hadis oleh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu sewaktu di Mahat itu. Iyyaka wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatobah. Sampai saya hafal sampai sekarang hadis itu. Jauhilah dirimu, jauhkan hati dan pikiranmu dari sifat hasad, dengki dan iri, karena sifat hasad, iri dan dengki akan memakan, akan membakar amal-amal ibadah kalian sebagaimana api memakan melalap kayu bakar. Sedikit habis. Ini karena bahayanya namanya hasad. Sering sekali tak terhitung kalinya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh menyampaikan hadis itu. Alhamdulillah bisa kami amalkan. Makanya demikian juga dengan kalian nanti. Banyak nasihat-nasihat masyayikh yang kalian dengar, insyaallah ada saja yang melekat nanti. Pokoknya ini kuatan berdengah wah nih. Kuatan berdengah. Dengah ini, insyaallah pada satu saat kita akan ingat. Itulah namanya barokah. Ya, satu saat bisa kita amalkan. Makanya sebenci apapun orang kepada saya, alhamdulillah sudah saya maafkan dari dulu. Semasih di Mekah Al-Mukarramah, di depan Ka'bah saya mengikrarkan diri. Nah, itu ajaran tarekat seperti itu. Ajaran tasawuf seperti itu. Harus kita mengikrarkan diri bahwa siapapun di dunia, apapun model kesalahannya, saya maafkan. Nah, berpikir-kira bau amalan banat. Brayem terbaik si batur manik ikhlas, mato yakin. Ya, itu berat memang. Ya, tapi mudah-mudahanlah asal kalian sudah dengar, sudah ketahui, mudahan pada satu waktu nanti bisa kalian amalkan. Karena memang itulah ajaran iman dan takwa. Seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tidak ada balas dendam, tidak ada yang namanya dengki. Kalian sudah tahu bagaimana sejarah Nabi kita dilempar, Nabi kita dihasut, Nabi kita dianiaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti dan dizalimi dengan berbagai macam cara, tapi sedikit pun tidak ada benci pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun dendam dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang berat ini ada. Tidak pernah dendam Rasul sallallahu. Dilempar, beliau tidak dendam. Coba Anda jangankan dilempar. Digosipkan aja langsung Anda balas melalui statusnya, melalui Facebooknya, searan sakit ang. Jadi tidak ada dendam. Makanya jika Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersinar terang di hatimu, tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur yang namanya benci, tapi penuh dengan rasa mahabbah, cinta, kasih dan sayang. Begini contohnya sekarang. Realita yang kalian sudah alami. Misalnya kalian banat, ada adikmu umur 3 tahun. Kalian yang banin ada adikmu umur 3-4 tahun. Iya ticak otak, si 5 tahun deh. Dendam 4 tahun, enggak dendam. Justru kita senang. Aneh coba batur ejet kentok mau julu kan mana? Ya. Ini contoh realita yang kalian sudah alami. Adikmu yang 3 tahun, 4 tahun tendang Anda. Ya, sakiti Anda. Ndak pati Anda, tapi karena cintamu Anda ndak dengki kepada mereka. Anda ndak dendam kepada mereka. Kenapa? Karena sedaging sedarah dengan adikmu. Ngerti ini? Wah malamin mano? Umba me adim tepene, misi adi padahal tangkung andelan bung kadu. Anda dendam ndak dendam? Anda benci ndak benci? Kenapa? Karena cinta kepada adik. Di sana namanya nur mahabbah yang ada dalam hati seseorang. Aneh minimal ya wah tong kadun amalan dulu ya. Mana-mana tahu amalan eri ari. Ina Anda
orang tua kita, karena mahabbahnya, cintanya kepada kita sebagai anak, Anda bengel, tetap tekangan isi inak tu. Apalagi dia pacu. Dem tahu bengel pokoknya nih, betah. Ibu kita tidak pernah dendam, tidak pernah benci kepada anaknya. Justru dia mendoakan anaknya. Mudah-mudahan anak sadagulnya dia sapacu gama. Rajin hafal Quran, arak jari imam, lemat di masjid. Ya. Kejelekan, keburukan yang kalian amalkan, ibu kita membalasnya dengan kebaikan. Ini kelas mahabbah, cinta sang inak kepada anak. Bagaimana kalau cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Tidak bisa dibayangkan. Ini cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dakan bengel umat desida Nabi, selalu dia doakan agar menjadi ahli surga. Di hadis dijelaskan seperti ini. Rufi'al a'malu yaumal isnaini wal khamis. Amal ibadah yang selalu kita lakukan pagi, siang, malam dilaporkan ke hadirat Allah hari Senin dan hari Kamis. Fa in wajada khairan hamidallah. Sebelum amal dilapor ke hadirat Allah oleh malaikat, dicek dulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperiksa oleh Nabi. Jika khairan dijumpai bagus, rajin sekolah, rajin ngaji, rajin tahajud, rajin mutalaah, hamidallah. Rasul bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, tidak rugi umatku saya ajak dia tahajud, ternyata rajin dia sholat tahajud. Alhamdulillah, tidak rugi saya ajarkan umatku seperti ini, ternyata masih dia lakukan apa yang saya wariskan. Sebaliknya, wa in wajada syarran istaghfaralah. Jika amal ibadah yang mau dilapor ke hadirat Allah syarron, tidak ada yang baik. Kelemak nyumpak tengari bait endomin batur, bare asar begosip, malam buye dengan bekutang doang gawe misalnya. Ndarak bagus pokok peta-peta amal pegawaian. Ya, yang kalian lakukan nauzubillah tidak ada yang baik, buruk semuanya, syarron semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mahabbah dan cintanya kepada umatnya, istaghfaralah, dimintakan ampun maaf ke hadirat ya Allah, ampunan umatku yang belum mau tahajud ya Allah. Ampuni, berikan taufik hidayah bagi umat-umatku yang belum mau melakukan sunnah-sunnahku apa yang telah kami wariskan. Ini sebagai gambaran dalilnya bahwa sekalipun kita tidak baik, sekalipun kita tidak kulu, sekalipun kita tidak pacu, karena mahabbahnya, cintanya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu didoakan. Itulah yang ada pada qulubul ulama wal aulia. Seperti itulah ada percikan nur Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya kepada muridnya, cintanya kepada anaknya, selalu dia doakan, selalu dia berpesan, selalu dia bernasihat, selalu dia berwasiat karena cinta kasih sayang. Seperti ina anda pacu-pacu tadi adik. Lamun dia pacu kamu anak saya jari angkat ke lemak tadi. Lamun kamu dia rajin sekolah berembe nasib adik lemak anak. Itu pesan wasiat sang ina maupun amak karena cintanya kepada kalian sebagai anak. Itu namanya nur mahabbah, cinta kasih sayang. Yang ada di mana mahabbah itu ada di hati. Makanya para ulama-ulama sangat cinta kepada muridnya. Seperti guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Sehdakan bengel-bengel murid selalu dia doa, yang lulus ku doakan. Kurang lebih seperti itu katanya di wasiat renungan masa itu. Yang apa katanya itu? Lupa juga saya. Pokoknya itulah kesimpulannya, yang lulus ya didoakan. Kalau yang lulus
disyukurkan oleh Al-Maghfur lah Bapak. Yang lulus kita didoakan. Itu sudah menampakkan mahabbahnya Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Ya, jadi semua dicintai oleh Al-Maghfur lah Bapak, bija-bijanya. Jadi tidak boleh kita berkeyakinan ini dibenci oleh, jangan. Tidak boleh seperti itu. Oh, yang ini dicintai, ini dibenci. Tidak boleh sama sekali. Kan sampai Al-Maghfurah saya sendiri yang dengar, kentok saya yang mendengar di Musalla Al-Abrar. Yang boleh dimakamkan di kanan kiri saya hanya Rauhun Raihanun. Itu bahasin Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Jadi itu cinta ya Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh kepada bijanya. Ya, kelas-kelas Anda, kelas-kelas ina mendadak bengel tekangan, apalagi mepacu ya. Nah, jadi tidak boleh kita suuzon kepada Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Kadang begitu saya lihat di sebagian tempat, sebagian ustaz kok seperti itu. Jadi seolah kita suuzon kepada Al-Maghfur lah Bapak. Semua dicintai oleh guru besar kita Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Itu sebabnya berpesan, berwasiat seperti itu. Yang boleh dimakamkan di kiri kanannya beliau adalah hanya 2 putrinya. Hanya 2 putri. Nah, lalu kita sekarang ini yang bermacam buat narasi, belauk bedaya, bertimuk berbat, sama halnya menuduh Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh tidak punya mahabbah seperti hatinya para nabi-nabi. Karena apa yang ada pada hatinya para anbiya ada juga sebagiannya di hati para ulama. Lebih-lebih guru besar kita Al-Maghfur lah Bapak Bapak Maulana Syekh. Nah, itulah adik-adik ya. Harus Anda hafalkan 4 tadi. Yang namanya hayyinun, layyinun, apalagi sahlun, barulah qaribun minan nas. Nah, itulah kita usaha amalkan, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Yang penting banyak mendengar dulu. Insyaallah pada saatnya kalian akan ingat dan bisa menjaga diri. Kalau sekarang ada yang benci kepada Anda, ya sudah, minimal tahan di nani merik kelemak tu kangen nek nok. Kayak begitu. Bila perlu yang paling hebat lagi adalah mengamalkan hadis. Ini hadis yang sebagai syarat orang baru bisa masuk surga bigari hisab. Syarat orang beriman baru masuk surga bigari hisab. Karena itu doa guru besar sering saya sampaikan di pengajian-pengajian ini. Karena harapan Al-Maghfur lah agar semua kita masuk surga bigari hisab. Apakah cukup kita dengan doa? Ya tidak cukup lah, harus kita punya usaha. Al-Maghfur lah doa untuk bilang jelo masuk surga bigari hisab. Lagu sembahyang mendik melik, berjumat mendik, puasa mendik, ya tidak bisa juga lah. Jangan hanya dilihat dari doanya beliau. Jangan salah iktikad, jangan salah yakin. Waktu doa aku si Al-Maghfur lah layak masuk surga bigari hisab. Berembir-embir nak mele nani, kayak nipu, kayak maling, kayak. Oh, tidak bisa seperti itu. Jangan hanya ambil satu dalil. Ya, tidak ada keraguan tentang kealiman, keilmuan, kewalian, kesalehan beliau, tidak ada. Tapi bukan berarti kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Harus kalian punya wawasan. Kita wajib fanatik, tapi tidak boleh kita berpikiran PC. Itu maksud saya. Apa syaratnya dalam hadis dijelaskan seperti ini. Syarat orang masuk surga bigari hisab. Salah satun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahu aljannata birahmatih. Hisaban yasira, masuk surga bigari hisab dia. Hisabnya yasira. Hisabnya yasira, bahasanya kalau yang Anda pahami masuk surga bigari hisab pokoknya. Apa syaratnya? Pertama harus dia amalkan yang 3. Yang pertama adalah antuk dia aman haramaka. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Murah kepada orang yang pelit kepadamu. Ribet ini. Susah memang. Wajar tidak orang semua bisa mengamalkannya. Karena sulitnya orang masuk surga bighairi hisab. Itulah sebabnya Al-Maghfur lah selalu mendoakan kita masuk surga bighairi hisab. Karena susahnya, karena ribetnya,
tidak semua orang bisa masuk surga bi ghairi hisab. Karena sulitnya tiap hari di setiap pengajian Al-Makfurlah mendoakan warga Nahdlatul Wathon, mendoakan murid-muridnya agar masuk surga bi ghairi hisab. Apa syaratnya? Yang pertama tadi adalah antu'tiya amman haramaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu, murah kepada orang yang pelit. Selama ini yang kita amalkan kan sasi tanja, sagirang tanja. Nor ni ara anu ni ara kecepot ni soal wah tebeng ndek kecepot tebeng. Samai asik kecepot tebeng. Apa tebeng samai asik kecepot kira-kira? Baulu misalnya. Atau kek misalnya. Kek tebeng, Anda bulu. Ya kan? Itu yang pertama. Sulit ini silahkan Anda coba pikirkan, renungkan nanti bagaimana beratnya yang namanya murah kepada orang yang pelit. Yang kedua adalah antasila man qata'aka, mencari orang yang putus tali, mencari orang yang membencimu. Antasila man qata'aka, menyambung tali silaturahim dengan orang yang putus denganmu. Selama ini yang kita lakukan kan sakakit silaturahim samula ka cepat tuh. Samula ka cepat tuh. Itu bukan namanya silaturahim. Silah artinya menyambung. Apa yang disambung? Suatu yang putus. Masa Anda sudah ndak putus mau disambung lagi? Gila namanya itu. Ya, sesuatu yang disambung adalah yang putus. Kan ngono? Silaturahim menyambung tali kasih sayang yang sudah berkurang ataupun putus. Ini berat ini. Saya sandek kewak menu, saya sandek sapak coba peta. Ini yang asli silaturahim. Coba bisa anda amalkan. Arak paman, ada amak kakemu, ada keluargamu, ndak sapa anda. Ndem terkewak, ya, mencaci, memaki, memfitnah anda. Itu yang anda cari. Inilah ciri tanda orang sudah berusaha agar dia menjadi ahli sorga bi ghairi hisab. Ini yang kedua. Antasila man qata'aka, mencari bersilaturahim orang yang putus tali silaturahimnya denganmu. Yang terakhir yang ketiga, anta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang pernah menzalimimu. Kalian dizalimi, kalian disakiti, maafkan. Inilah 3 syarat yang disebut dalam hadis. Orang itu yang bisa mengamalkannya akan masuk surga bi ghairi hisab. Hasabahullahu hisaban yasiro, akan masuk surga bi ghairi hisab. Apa yang pertama tadi? Hafal. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Murah kepada orang yang pelit kepadamu. Yang kedua, menyambung, mencari orang yang putus tali silaturahimnya denganmu. Yang ketiga, memaafkan orang yang pernah menzalimi. Tiga-tiganya ini berat adik-adik. Inilah yang selalu saya berusaha untuk kita amalkan sedikit demi sedikit. Mulailah dari kosmu. Mungkin ada di kamar lain benci kepada anda, coba cari dia. Mungkin ada keluargamu yang putus tali silaturahim denganmu gara-gara caleg, coba cari dia. Ya, silahkan cari dia. Amalkan hadis yang tadi. Jangan menghayal menjadi ahli masuk surga bi ghairi hisab, tapi anda tidak amalkan hadis Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah penjelasan pesan wasiat daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Berarti hadis yang pertama tadi kesimpulannya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat sahlun. Yang kedua adalah memiliki sifat taliqun, ya, memberikan kebebasan selama masih dalam koridor agama. Tolik juga bisa diartikan adalah orang yang selalu tersenyum, tidak mukanya cemberut, bisa diartikan itu juga namanya tolik ini. Yang terbedait senyum, murah senyum.
Lamun bahasa Sasak, siapa yang tahu? Orang murah senyum itu apa namanya bahasa Sasak? Ada yang bisa? Sesuai gubukmu lah. Ada yang tahu? Kalau bahasa saya namanya kejemoran. Kejemoran bahasa saya. Bahasa Sasak kejemoran. Pokok saya kejemoran senyum wah kecuali bembek. Segera bembek kecilnya senyum dengan ndak lah. Pokok mereka kerja batur senyum wah. Nah, makanya mitosnya orang tua mengatakan jangan makan tombok nyur kejemoran melaun. Tahu tombok nyur? Nah, belum tahu nih berembe jaleman nih. Misal ini ya, ini kan nyur ceritanya ini. Ini nyur. Tahu nyur? Kelapa. Nah, ada kocet, nuyaran tombok nyur. Coba buka di sini kan ada kecil itu. Ya. Itulah namanya tombok nyur. Kalau kamu tekakan itu mewarisi sifat tolik. Bagus berarti itu. Tapi orang tua ini melarang ini. Dedek akan nyur kejemoran laun. Itulah kata papu-papu kita dulu ya. Itu hanya mitosnya orang tua. Justru dianjurkan oleh Nabi menjadi orang yang tolik adalah senyum, murah senyum, tidak cemberut, namanya tolikul wajhi. Bisa juga tolik diartikan di sini adalah demokrasi kalau bahasa momen politik sekarang. Kita berdemokrasi. Jadi memiliki kebebasan, keleluasan dalam berpikir, punya wawasan dalam ilmu dan lain sebagainya. Hadis yang selanjutnya 280 Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, innallaha yuhibbur rifqa bil amri kullihi. Sama maknanya dengan hadis yang tadi. Lain itu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya ar-rifqa yang lemah lembut bil amri kullihi dalam segala urusan, dalam segala permasalahan. Orangnya lemah lembut, orangnya sopan dan santun, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah lembutlah terutama kepada Allah, kita harus kita lemah lembut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lemah lembut kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada saudaranya. Bahkan kita diajarkan lemah lembut kepada binatang, hewan, surut lemah lembut. Arak meong endak ima naik meong enu. Ya silahkan solah-solah tan seuh. Arak otak empat memberikan dia otak empat. Darah otak empat sabar, lalu tu aku belapah kene ni kena. Ya, itu namanya ar-rifqa fil amri kullihi. Dalam segala hal kita harus lemah lembut, jangan kasar, jangan kotor, jangan sifat-sifat yang tidak baik. Itu namanya ar-rifqa, bermiliki sifat lemah lembut. Di mana ini semuanya? Semuanya ada di hati. Sahlun di hati, tolikun semua bermuara di hati, rifkun semua bermuara di hati. Kalau hatinya sudah rifkun, otomatis ucapannya rifkun, perbuatannya juga rifkun, segala pergaulannya juga rifkun, tingkah laku perilakunya akan memiliki sifat yang namanya rifkun, lemah lembut. Bagaimana cara lemah lembut dengan Allah? Silahkan gawe perintah Allah. Itulah lemah lembut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lemah lembut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tunaikan, lakukan, amalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda-beda cara lemah lembut ini. Lemah lembut kepada adik tidak sama dengan lemah lembut kepada guru. Cara lemah lembut kepada guru tidak sama dengan lemah lembut kepada saudara. Beda-beda adik-adik. Jangan Anda samakan semuanya. Lemah lembut kepada Allah tidak sama dengan lemah lembut kepada ibu dan bapak. Caranya lemah lembut dengan bapak, silahkan banggakan orang tuamu dengan prestasi kalian. Kalau Anda pintar, Anda juara 1 hafal Quran, juara 1 hafal Alfiyah, juara 1 hafal Jurumiyah, juara 1 pidato Sasak, Masya Allah, bagaimana bahagia orang tuamu dengan kelakuanmu. Itulah salah satu cara untuk lemah lembut kepada orang tua. Seperti ini. Jadi jangan disamakan lemah lembut kepada Allah
lemah lembut kepada Rasulullah, lemah lembut juga kepada keluarga maupun tetangga beserta saudara. Semuanya itu kalian harus bisa bedakan tempatnya lemah lembut dan caranya kalian lemah lembut. Sama dengan ini enggak usah, nanti waktu lain aja saya bahas itu. Jam berapa ini? Jam 8:30. Kita lanjutkan dengan hadis yang selanjutnya. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu dan bapak. Haram hukumnya. Neraka bagi kalian. Nauzubillah kalau durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini tidak mesti dengan menyakiti badannya, menyakiti hatinya sudah durhaka. Ndik teh kaper inak doang aran durhaka ndik. Ndik mendoan inak amak sudah durhaka itu. Anda dah doakan orang tuamu durhaka. Haram hukumnya. Ya kan? Demikian juga menyakiti hati perasaan orang tuamu dengan caramu, tingkah lakimu, itu juga sudah haram. Ini masuk dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada orang tua, kepada inak. Ya, rata-rata kita ini sering menyakiti hati inak amak kita. Doa sakit hati inak misin. Tapi yang kepeng satak milim 500 kan penang inak menu. Masyaallah, ya. Ndim tebeng nyenger Anda. Bagaimana itu menyakiti itu enggak namanya itu? Durhaka juga namanya itu. Ya Allah, berat ini ya hadis ini. Semua kita termasuk ini durhaka kepada orang tua. Ya Allah, astagfirullahalazim. Mari kita bacakan Al-Fatihah kepada orang tua kita bacakan kepada ummuna. Demikian juga guru kita Abah Anas juga kurang sehat walafiat. Kita doakan mudahan diberikan kesehatan keafiatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi rata-rata kita ini pernah menyakiti hati perasaan orang tua kita. Rata-rata kita pernah menyakiti hati perasaan guru kita. Rata-rata itu menewahane. Kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, yang saya dengar langsung di Musalla Al-Abrar. Kenapa beliau itu sangat dicintai oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad? Jawabannya satu adalah beliau tidak pernah menyakiti perasaan hati pikiran Syekh Hasan Al-Masyad dengan cara mau dengan apapun. Tersinggung Syekh Hasan Masyad tidak pernah, dengan ucapan, dengan perbuatan, tingkah laku Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itu bahasa beliau dulu yang saya masih ingat sampai saat ini. Ya, sebab tekanan lalu isi Syekh Hasan Al-Masyad karena pandai menjaga perasaan gurunya. Nah, itu yang sulit adik-adik. Jika kalian bisa menjaga hatiangan perasaan guru, di sanalah sumber dari barokah. Ini yang saya ingat ya, satu jawabannya itu aja. Mungkin ada yang lain nanti masalah yang lain yang bercerita. Itu yang saya dengar. Jadi selama beliau berguru di Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad, Al-Maghfurlah tidak pernah mengecewakan Al-Maghfurlah Syekh Hasan Al-Masyad. Baik prestasinya selalu membuat Syekh Hasan Masyad menjadi senang, bangga dan bahagia. Kalau anda ini mbet malas, mbet ndek ndait, mbet ndarak but apal, suruh macen ndek tahu, ini bagaimana? Tidak mencederai perasaan guru-guru kalian. Kayaknya berat ini, sulit untuk meniru Al-Maghfurlah Maulana. Tidak pernah mengecewakan gurunya dengan prestasinya, apalagi dengan tingkah lakunya, apalagi dengan yang lain-lainnya. Dengan prestasi saja tidak pernah beliau kecewakan gurunya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan
al-masyad. Iyalah sebab Bapak Maulana Syekh itu sangat dicintai oleh gurunya al-maghfurlah Maulana Syekh Hasan al-Masyad. Luar biasa. Itulah karena tidak pernah mengecewakan. Doa guru, doa guru, doa guru, itulah yang luar biasa yang beliau dapatkan. Kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ina, kepada orang tua, kepada amak endah ya. Lagu ina atau pejuru uti. Amak endah bukan berarti ina doang rotai bakti. Lalu amak endah kita bakti, ya enggak boleh seperti itu. Wa wa'dal banat, demikian juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengubur, menanam kanak nina. Ini terjadi zaman jahiliyah dulu. Kalau dia punya anak nina, dia makamkan, dia kubur, dia tukar anaknya. Itu namanya wa'dul banat. Itu terjadi pada Sayyidina Umar Raja pernah terjadi. Sahabat-sahabat banyak terjadi pada diri sahabat sebelum menjadi sahabat. Apabila yang telapor tercerita si belian ampura agung sebinian pelonggoh nina anak langsung baik tambah. Dia buat kuburan, dia buat galian, lubang di dekat rumahnya, langsung dia kuburkan anaknya hidup. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila diceritakan bahwa istrinya melahirkan perempuan adalah dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya masam merah gedak dia, langsung baik tambah tuka anak akan hidup. Masya Allah ya. Akan tetapi dengan lahirnya Rasul, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah wa'dul banat, ajaran-ajaran seperti itu dihapus, ditiadakan dan diharamkan. Wa'dul banat sama haramnya dengan uququl ummahat. Haram semua ini. Wa man'an wahad, man'an wahad, cocok lamun bahasa Sasak. Ada bahasa kena cocok. Melen tebing doang, lagu ni yang dia dah bebing. Man'an, selalu menolak, beramal, tidak mau. Had, lagu ni ajak maih. Melen tebing doang, lagu dia tidak pernah bebing. Melen tertolong doang, lagu ni yang dia nuah betul tolong. Melen nyinggak doang, lagu ni yang dia bau tersinggak. Melen tertanjak doang, lagu ni yang dia nuah bertanjak. Namanya man'an wahad. Itu haram hukumnya. Ya, jadi berusahalah kalian nantinya jika Anda ditanjak diberikan oleh saudaranya, berusahalah kalian juga memberikan dia. Jika kita pernah ditolong orang, berusahalah kita juga menolong orang. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, di dalam hadis yang lain. Allah itu senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu ingin pernah menolong saudaranya. Selama tuah peliwat dengan tak terpeliwat endah itu lema. Ya, tanamkan ini dalam hatimu yang paling dalam. Ya, supaya tidak malas, tidak enggan membantu orang. Selama kita membantu orang, insyaallah mungkin kita tidak dibantu, tapi kepada anak cucu kita nantinya. Itulah salah satu riwayat mengatakan summiyal hashimu hashiman li'annahu yahsimus saridah. Kan kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam Hashim, ya, dinamakan Hashim Bani Hashim. Kenapa? Karena aktivitasnya tiap hari adalah membagikan orang roti, membagikan orang makanan. Sifat sosialnya tinggi. Itu mungkin bahasa sekarang. Hashim sifat sosialnya tinggi luar biasa, sehingga murah dia, berbagi terus dia, luar biasa. Nah, ini yang agak ribet ini. Tidak semua bisa kita amalkan. Sifat pemurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ajwad
min rihil mursalah di dalam hadis. Murahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan kalah angin murahnya Nabi. Yang namanya angin ndak perekengan dia. Oh ne tuan guru beng angin solah-solah. Oh ne janden pacu beng angin ambunan tut ndak. Itulah digambarkan kiasan bahasanya yang tinggi luar biasa. Murahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih murah daripada angin yang bertiup. Maksudnya tidak pilih bulu. Ni jaluan tanah beng apa sebab? Oh ni tahun le itu lain ni. Jangan. Beri aja dia. Tidak membedakan ABC Indomie maupun ABC kopi. Itulah murahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, langka menjumpai orang bersifat murah itu adalah lumayan langka. Ya, langka orang-orang yang memiliki sifat murah. Kebanyakan yang banyak man'an wahad. Ya, ingin diberi saja, dia tidak mau memberi. Ingin dibantu saja, dia tidak mau membantu. Ingin dihormati doang, tapi dia tidak bisa menghormati. Silahkan kias hal-hal seperti itu. Itu diharamkan ya. Yang pertama apa diharamkan tadi? Uquqal ummahat. Yang kedua wa'dal banat. Yang ketiga wa man'an wahad. Yang keempat adalah, yang keberapa jadinya? 1, 2. Yang keempat wa karihalakum qila wa qal. Sangat dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang qila qal, katanya. Ya, atau banyak gosipannya. Itu namanya qila wa qala. Itu tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kasratas su'al, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan namanya kasratas su'al, sering minta-minta. Diharamkan itu. Orang yang banyak minta, pengemis bahasa kita. Mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak minta, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit ngendeng, sedikit-sedikit endeng tolong. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau anak kepada inak? Ya enggak apa-apa. Kamu bilang minggu mending kepenjuk inak, apakah haram? Ya enggaklah. Maksudnya ini yang diharamkan mengemis, ya. Atur sebang, atur potongan sampai dia berdusta hanya untuk mendapatkan harta. Itu yang tidak diharamkan. Kenapa Anda tidak mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini orang-orang yang kasratus su'al. Kita di Nahdlatul Wathon bukan pengemis, bukan minta sumbangan ini, nauzubillah, bukan pengemis, bukan masuk dalam hadis. Itu mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang agar ada yang dia dapatkan nantinya setelah meninggal dunia. Jangan salah paham kasratus su'al, sekedik-kedik sumbangan, sekedik-kedik nyogolan, sekedik-kedik macam. Tidak boleh seperti itu ya. Itu ajakan untuk apa? Ajakan untuk bersedekah, ajakan untuk berimpak, ajakan untuk berbuat baik. Kasratus su'al. Wa idha'atal mali, diharamkan juga menyia-nyiakan harta bendamu. Dia sia-siakan harta bendanya alias tidak bermanfaat. Inilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhum ajmain. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Sudah dari 3 hadis ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, yaitu ciri tanda ahli sorga, yaitu yang sahlun, yang hayyinun, yang layyinun, demikian juga qaribun minan nas, demikian juga ribkun, seperti yang ada di hadis ini. Itu semua adalah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Demikian juga taliqun ini sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan semua bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita haji fikih selanjutnya ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin.
بعلومه وأنواره وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun sujudut tilawati sunnatun lil qari'i wal mustami'i was sami'. Hukum sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan di dalam salat maupun di luar salat. Sujud tilawah adalah sujud yang dianjurkan tatkala mendengar ayat as-sajdah. Baik dibaca dalam salat maupun di luar salat. Anda baca Quran, fasjud waqtarib. Lepas Quran, Allahu Akbar, subhanallah la yanamu wa la yasu. Apa terbaca manokatno? Sujud sahwi. Itu yang dibaca tatkala apa? Tatkala sujud tilawah. Di dalam salat juga demikian. Sajada wajhiya lillazi khalaqa sam'ahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa tatkala kita sujud tilawah. Karena jarang kita lakukan sehingga doanya sampai terlupakan. Nah, jadi jarang kita lakukan di Lombok ini yang namanya sujud tilawah. Nah, hafalkan itu. Arti sujud tilawah, sujud yang dilakukan sekali sujudnya, bukan 2 kali. Sekali, tidak 2 kali. Sujudnya 1 kali, baik dalam solat maupun di luar solat, 1 kali sujud karena mendengar ayat sajadah yang ada di Al-Quran. Sunnat hukumnya bagi siapa? Lil qari'i, bagi orang yang membaca, wal mustami'i, bagi orang yang sengaja mendengar, wasami, atau pendengar. Ya, tiba bareng-bareng. Tidak ada unsur kesengajaan, tetap juga dianjurkan untuk sujud tilawah ini. Wa yasjudul musalli wal munfaridu wal imamu li qiraati nafsihi. Disunatkan sujud bagi orang yang salat sendirian atau bermakmum atau berimam, li qiraati nafsihi, karena bacaan dirinya. Semua sunat pokoknya. Fa in sajada li qiraati ghairiha batalat salatuha. Jika ada orang di dalam salat dia sujud tilawah bukan karena bacaan dia yang salat, maka batal salatnya. Nyekeun sembahyang, iza jaa nasrullahi wal fath, lalu ada orang yang baca di sampingnya fasjud waqtarib, Allah batal salatnya. Dia kena li qiraati nafsihi. Wa yasjudul ma'mumu li qiraati imamihi ma'ahu, dan bagi makmum itu harus dia sujud karena bacaan imamnya, ma'ahu, bersamaan dengan imamnya. Ia pun li Mekah al-Mukarramah luwek jamaah haji sembahyang kelemak Jumat, ia pun paran lamun tu li Mekah nu jak 3 rakaat dan dengan sembahyang subuh ni. Ya. Lebih-lebih besok di bulan Ramadan, masya-Allah langsung mendak sujud tilawah. Tatkala tarawih sering sekali sujud tilawah di dalam tarawih. Kan tarawih di sana masya-Allah 1 juz lebih sekedik. 1 jam setengah kita salat tarawih. Salat tahajudnya 2 jam. Adik-adik, dari jam 2 sampai jam 4. Makan sahur hanya kita punya waktu 1 jam. Jadi luar biasa, ya. Luar biasa nikmatnya yang namanya salat tarawih sesuai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarawihnya kita aja tarawih sakit perase. Untung-untung temele tarawih wah ya. Ya, mati-mati si kul doang. Kul wallah. Bagus. Ketimbangan dek kan. Jadi nak semeton jari berjamaah marah Mekah kayaknya ndak siap dia. Kelemak lalu njog bangkat, bian lalu njog bangkat, lelah, syukur-syukur lulus puasa ya. Syukur-syukur lulus puasa. Nah, jadi kayak di Islamic Center kan pernah ada dulu ya. Sekarang masih atau tidak? Masih ya? Allahu a'lam, enggak pernah saya ikuti. Ada salat tarawih 1 juz. Dia datangkan imam dari Mesir, imam dari Kairo, dari Azhar, para huffaz, imam-imam yang ada di sana. Dia datangkan menjadi imam di mana di Masjid Islamic Center. Mudah-mudahan di masjid ini juga bisa. Sebenarnya kalau kelas mahad bisa. Tapi kalian pulang ya, pulang kalian ya.
pulang. Tidak apa-apa. Di Malaysia itu saya lihat, sudah saya puasa Ramadan di Malaysia, Masya Allah, rata-rata pakai 1 juz 1 malam dia. Sekalipun pakai HP, imamnya pakai HP dia. Jarang yang hafiz. Pakai HP sudah, kan tinggal gini aja HP. Gampang. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kadzabu biayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlahum ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Allahu akbar. Tamak HP jo kantong waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Allahu akbar. Memang lain doang okat bacaan dengan mace kanci semula tentu ngapal. Lain itu. Sudah bisa dirasakan dengan hati dan pikir. Lamun semula tentu mace kadu atin atau menghafal itu memang agak gimana ya. Susah diceritakan namanya rasa. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Kan agak gimana? Beda ketimbang orang yang maca ini. Kan kalau orang yang maca fokus kepada bacaannya. Kalau orang yang menghafal fokus kepada hafalannya. Bezalah. Beda sedikit dia. Nanti Anda rasakan. Tapi tidak ada salahnya untuk tahapan pertama, untuk awal-awal pemula, silakan. Kalau Anda bisa amalkan nanti siapa grupmu. Misalnya yang menghafal ini, berapa orang yang menghafal? Mungkin 10 orang itu aja sudah pakai. Ganti-gantian yang 10 orang ini jadi imam. Ya, kalau 5 orang berarti 2 halaman, 2 sofah sudah 1 juz. 2 sofah sudah 1 juz. Berarti 1 halaman itu 1 sofah, 1 halaman, 1 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat 1 lembar. Kan berapa kebanyakan tarawih? 20 rakaat. Yang Al-Quran Saudi Arabia 1 juz itu 10 lembar. Berarti 1 lembar 1 kali salam. Setengah 1 sofah. Kan begitu caranya. Bisa diamalkan seperti itu. Jadi buat grup lah Anda. Nanti pakai Facebook nanti. Ya Allah, luar biasa ini. Apalah nama grup tarawih Bajang Pacu. Silakan. Apa terserah Anda. Atau apa nama muzakarahmu. Atau siapa yang Anda naikkan. Terserah. Anda ingin ngetrend, Anda ingin viral, silakan. Virallah dengan cara-cara yang berprestasi. Luar biasa itu. Apa halangan mendarat tahu, tak ada luit tahu, belum mele mendarat. Leh bet tahu payu engesan itu. Dalam kamar, enggak apa-apa. Singkirkan semua peralatan perabotnya, hilangkan, kasur hilangkan, serbet keluarkan semuanya. Kalau Anda mau live ceritanya ya silakan atur caranya di sana supaya lebih menarik. Jadi bagus itu, mudah-mudahan ada yang punya ide, tergugah hatinya untuk bisa mengamalkan seperti itu. Grup-grup Bajang lah. Lagu masih terbesuh, bareh hanya jam siwak mulai ning kembe seretek tian menjulu. Tidak apa-apa, anda mesti tarawih Isya. Bisa, maksudnya adalah misalnya Isya jam 8. Tidak apa-apa, nanti jam 9. Ngandut, tidur dulu, tidak apa-apa. Tendok wah, bareh jam 10 tarawih. Tarawih ala apalah mana buatkan. Jam 10 sampai jam 11 lebih sedikit. Silakan, itu caranya. Dengan HP ada, banyak cara sekarang. Al-Quran yang besar ada, tinggal anda kelah di depan. Taruh rehan, biasanya bisa anda lihat. Ya kan? Satu sopah seperti ini kan.
berdiri. Saat dapat satu, sujud. Dapat satu lagi, sujud. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukaan malik menu. Banyak jalan menuju Roma pokoknya. Cuma keinginanlah yang belum ada. Makanya berusahalah mudah-mudahan. Berapapun orangnya, tidak perlu ramai, tidak perlu banyak. Saya dulu di Sayyid Nabil Gamri namanya. Di sana tempat saya menghafal Al-Quran itu. Di sana di musim tarawih, kita tarawih itu semalam 2 juz. 2 juz semalam. Lakukan jari imam, waskan balu jari imam, ya. Balu jadi imam, Masya Allah, ganti-gantian. Kita punya bagian masing-masing. Karing hafalan bagian. Jadi tidak boleh lihat Quran itu, saling simak. Ada khusus pegang jadi pegang tasbih di belakang, pegang Quran kecil, udah. Ganti-gantian. Terus setiap malam 2 juz dan 2. Di Maulana Syekh Hafiz Muhaddis Syekh Hafiz Abdul Haq yang sudah sering kanyani, beliau di majelisnya tarawihnya berapa? 5 juz semalam. Ya Allah, ditok idap naik, antara idap naik. Ndik dia makam, tening ninangan dia. Ndik dia makam 5 juz. Setelah 5 juz, Masya Allah, diberikan makan, minum, puas. Setelah itu bukan selesai, disuruh wirid lagi. Sekarung anu tolang kurma tolang kurma sekarung tekalah, suruh wirid karing, zikir malik, ya Allah. Cocok nyari dengan alim saleh, ternyata iya dengan ya. Itulah caranya orang-orang yang saleh, itulah caranya para ulama-ulama tatkala melakukan ibadah seperti itu. Dia benar-benar makmurkan malam-malam, naharuhu kalailihi, lailuhu kanaharihi, ya. Itulah yang terjadi pada diri Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullah. Malam itu seperti siangnya. Maknanya pada tidur, mengabdikan diri kepada Allah. Kita juga bisa amalkan itu. Malam dek tenduk payu lagu lema aru sampai asar bum ngasih. Zohor lolos, syukur-syukur sembahyang zohor. Hingga sembahyang zohor malik tedem. Teh buka bare. Bangun jam 5 salat asar. Mandi, setelah mandi ngelining gawe. Ngelining lalu PT situ buka kan. Istilah sasak selembor lah lapah. Si takut searan lah lapah. Jadi belum bisa lah, kalau belum bisa kita meniru caranya para ulama-ulama, cara para orang sulaha. Jadi wajarlah mereka menjadi ulama. Ternyata iya entah. Jadi wajar kita seperti ini, ya karena tarawih yang model kul aja sudah. Ya Allah, gimana ya? Susah kita bahasakan pokoknya, ya. Tapi mudah-mudahan tergugah dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalian-kalian yang sudah menghafal ini, ada sudah menghafal sekalipun dapat 5 juz, dapat 10 juz, silakan. Punya rencana besok di bulan Ramadan Anda buat grup. Gimana caranya? 10 orang, 5 orang pun payu, kacet telu pun payu, tidak apa-apa. Jangan lihat orang, jangan lihat orang. Anda mau menunggu banyak orang, tidak bisa lah. 1000 itu ingat mulai dari 1. 2 orang tidak apa-apa. Aneh-aneh saling simak awak nih. Ketimbangan dek kan, ketimbangan 2 orang. Nanti ajak lagi, lama-lama akan menjadi banyak. Ini tradisi yang tidak di semua tempat di Lombok ini berkembang hal-hal seperti ini. Ya minimal apa yang sudah saya sampaikan ini mungkin Anda bisa terapkan nanti tatkala menjadi ustaz, tatkala menjadi pimpinan pondok pesantren, tatkala menjadi pengasuh asrama, mungkin Anda buat program. Silakan. Kan yang ada kita punya adalah Ramadan menghafal dengan berbagai macam istilah, dengan berbagai macam pola, berbagai macam cara. Silakan. Tujuannya adalah satu. Nah, cuman yang jarang adalah di setiap tarawih, setiap malam tarawihnya dengan 1 juzan. Nah, nanti lagi sembahyang witir 11 rakaat. Ambil lagi di sana 1 juz, berarti 2 berapa jarinya? 30-an jadinya. 2 juz berarti semalam. Kita lanjutkan, wa yasjudul ma'mumu li qiraati imamihi, maka bagi makmum harus dia sujud tilawah karena bacaan imam dan dia sujud tilawah bersama imam.
Falau sajada li qiraati nafsihi au gairi imamihi au sajada dunahu au takhallafa anhu batalat. Maka batallah salatnya si makmum itu jika dia sujud tilawah karena bacaannya sendiri, bukan bacaan imamnya. Ngerti? Makmum ini sujud sahu tilawah karena bacaan imam. Kalau bacaan sendiri batal. Lifuhsil mukhalafah, karena jeleknya kelihatannya piwal dengan imam. Au gairi imamihi, atau dia sujud tilawah karena bukan bacaan imam atau bacaan orang lain. Au sajada dunahu, atau dia sujud tilawah tidak bersama imam. Imam macen lagu, imam dia sujud tilawah, tahu diri nanti batal juga salatnya. Au takhallafa anhu, atau imam sujud tilawah dia juga tidak sujud tilawah, takhalluf namanya itu, batalat. Semua salatnya menjadi batal. Wa huwa arba'a asyarata sajadatan, sujud tilawah itu tempatnya di Al-Qur'an 14. Minha sintani fil haji, 2 tempat di surat Al-Hajj. Walaisa minha sajadatu shad. Surat As-Shad, ayat yang ada di Shad itu bukan termasuk ayat sajadah, bal hiya sajadatu syukrin. Akan tetapi di sana sujud syukur. Khilaf para ulama. Taf'alu kharijas salati wa yubtilu ta'ammuduha lis-shalah. Dan sujud tilawah itu taf'alu kharijas shalah, dilakukan di luar salat. Wa yubtilu ta'ammuduha lis-shalah, dan batallah salat itu dengan melakukan sujud tilawah di dalam salat jika ada unsur kesengajaan. Ini yang ribet ini. Ya. Ini yang ribet. Sengaja niat baca ayat sajadah, adik sujud tilawah bareng. Ada yang tak kena dengan ti, ada yang tak alim si dengan ti. Dengan ti dinuah ngaji. Nah, itu yang bisa membatalkan salat. Insyaallah nanti kita uraikan lebih panjang lebar masalah unsur kesengajaan ini. Punya rincian. Kapan bisa batal, kapan bisa tidak batal. Seperti yang dilakukan di tarawih, kan ada unsur kesengajaan di sana. Mula yengkah bacaan. Mula yengkah bacaan, yengkah makro' dengan. Tidak sengaja namanya itu. Maksudnya bisa batal jika Anda sengaja. Nanim sembahyang isi sengaja membaca ayat sajadah dengan niat tujuan biar ini tahu, biar ini paham, ada ketuan memang ingin tampil bedalah. Nah, niat-niat seperti itu bisa membatalkan sujud, bisa sujud tilawah yang bisa membatalkan salat. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.